Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fenomena alam. Jadi tafsir tematik alam semesta tentang fenomena alam bagian yang kedua. Kalau di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pergantian malam dan siang. Di video ini kita akan membahas tentang perjalanan waktu, atau lebih mudahnya kita menyebutnya dengan perhitungan waktu. Di video yang selanjutnya kita akan membahas tentang kemungkinan adanya makhluk hidup di luar bumi atau di luar tata surya. Kita masuk ke pembahasan kita tentang perhitungan waktu. Kalau kita kembali pada pembahasan kita tentang fenomena pergantian malam dan siang, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa kita bisa menjadikan pergantian malam dan siang itu sebagai pedoman dalam menentukan waktu. Karena matahari sangat dominan perannya terhadap planet-planet lain yang ada di sekitarnya, termasuk juga bumi. Maka pergerakannya mengelilingi orbit dapat kita jadikan sebagai dasar perhitungan waktu. Nah, rentang waktu beredarnya dari titik awal sampai ke titik semula, jadi balik lagi dari titik awal, bergerak sampai kembali ke titik awal, itu kan kita menyebutnya dengan istilah 1 tahun. Kita tahu kalau 1 tahun itu kita mempunyai 2 macam kalender. Yang satu adalah kalender berdasarkan perhitungan peredaran matahari, yang satu lagi menurut peredaran bulan. Kalau yang menurut peredaran matahari itu 1 tahun sebanyak 365 hari lebih sedikit, sedangkan yang berdasarkan bulan itu 355 hari lebih sedikit. Mengapa bisa demikian? Ini karena orbit peredaran bulan lebih pendek, sehingga rentang waktu kalender bulan juga lebih pendek. Jadi kalau yang berdasarkan peredaran matahari adalah 365 hari lebih sedikit, kalau untuk yang peredaran bulan itu 355 hari lebih sedikit, 10 hari lebih pendek. Oh ya, mungkin kalian sudah tahu ya bahwa yang peredaran matahari perhitungan berdasarkan peredaran matahari itu kita sebut dengan solar system, sedangkan yang berdasarkan peredaran bulan itu kita sebut dengan lunar system. Nah, mengenai pergerakan bulan yang dapat dijadikan sebagai pedoman perhitungan waktu, itu di Al-Quran juga disebutkan di Quran surat ini kita mulai tafsirnya di Quran surat Yunus ayat 5. Jadi kalian bisa sambil dibuka Al-Qur'annya. Di situ disebutkan huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Jadi dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Kalau saya lanjutkan terjemahannya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi digunakan untuk mengetahui bilangan tahun dan menghitung waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Kalau di dalam ayat ini yang digarisbawahi lafadznya adalah asyams, matahari. Matahari, kalau saya kutip dari buku tafsir ilmi ini, kata asyamsu itu disebutkan sebanyak 33 kali dalam Al-Quran. Secara bahasa, asyamsu ini berarti matahari, yaitu salah satu benda langit yang memiliki sinar sendiri. Jadi benda langit yang memiliki sinar sendiri. Ini terlihat pada penggunaan lafadznya. Kalau kalian lihat di Quran surat Yunus ayat 5,
Itu ja'ala syamsa dhiya'a. Jadi asyams itu matahari menggunakan istilah dhiya'a, sedangkan bulan wal qamaro di situ memakai istilah nuro. Jadi perbedaannya adalah jika matahari itu memiliki sifat cahayanya berasal dari dirinya sendiri, memancarkan sinar dari dirinya sendiri, sedangkan al-qamar atau bulan itu hanya memantulkannya, bukan dari dirinya sendiri. Ini kalau dari segi lafadz tekstual dalam Al-Qur'annya dhiya'a dan nuro, perbedaannya di situ. Kalau secara terjemah, kalau kita perhatikan terjemahannya itu matahari memakai istilah bersinar, sedangkan bulan memakai istilah bercahaya. Jadi gitu ya. Mungkin kita sebelumnya masih suka bolak-balik dan nggak tahu apa perbedaan antara bersinar dengan bercahaya. Nah, sekarang mungkin kita jadi lebih tahu bahwa bersinar itu memberikan makna bahwa sinarnya itu dari dirinya sendiri, sedangkan bercahaya itu dari pantulan saja, gitu ya. Setidaknya itu kalau kita kaji dari surat Yunus ayat 5. Nah, kaitannya apa? Kalau kita kaji lebih dalam dari ayat ini, kaitannya dengan dalil-dalil yang lain seperti apa? Nah, sebenarnya ada 3 buah aspek yang ingin disampaikan dari ayat ini, dari Quran Surat Yunus ayat 5 ini. Yang pertama adalah, itu tadi sudah kita singgung ya, bahwa yang pertama matahari dan bulan itu memiliki sifat yang berbeda. Matahari sebagai benda langit yang memancarkan sinarnya sendiri, disebut dengan dhiya itu tadi, memiliki sinar sendiri. Sedangkan bulan itu hanya memantulkannya saja, dan kita menggunakan istilah sebagai nur, ya, cahaya. Nah, selain dhiya, ada istilah lain untuk mengungkapkan adanya sinar dari dirinya sendiri. Tadi dhiya itu kan memancarkan dari dirinya sendiri. Dalam Al-Qur'an juga ada istilah lain, yakni siraj. Nah, hal ini, siraj ini disebutkan salah satunya di Quran Surat Al-Furqan ayat 61. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang dan dia juga menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Ini kalau terjemahannya seperti itu. Matahari dan bulan yang bersinar. Nah, kalau kita hanya melihat di terjemahnya saja, mungkin tidak terlalu terlihat. Maksudnya, kalau tadi kan di Quran Surat Yunus ayat 5 secara terpisah disebutkan bahwa matahari bersinar dan bulan bercahaya. Tapi kalau di terjemahnya Al-Furqan ini dijadikan satu, matahari dan bulan yang bersinar. Tapi kalau kita kaji tekstual di Al-Qur'annya itu bisa kita lihat bahwa siraj di situ disebut Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Jadi di situ komarnya wa qamara munira. Jadi bulannya memakai kata munir, sedangkan siraj itu dipisahkan. Jadi siraj ini bermakna sama dengan dhiya. Ayat yang lain yang menyebutkan juga tentang siraj itu di Quran Surat Nuh ayat 16. Bunyinya wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'ala syamsa siraja. Nah, ini lebih tegas lagi. Mana tadi ya? Nah, ini wa ja'alal qamara fihinna nura. Jadi qamar dikaitkan dengan nur. Kemudian wa ja'ala syamsa siraja. Asyams pakai siraja. Maknanya kalau secara terjemah, dan di sana dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang.
Sini maksudnya pelita kan sinarnya dari dirinya sendiri. Ini sesuai dengan tafsir dari lafadz asyams itu. Bisa dimaknai sebagai pelita. Nah, ini adalah hal yang pertama, bahwa bulan dan matahari itu sifatnya berbeda. Cahayanya juga berbeda. Yang satu dari dirinya sendiri, yang satu lagi hanya memantulkan. Yang kedua adalah penegasan oleh Allah bahwa matahari dan bulan selalu berada pada garis edar tertentu dan tidak berubah. Jadi maksudnya dia itu pergerakannya selalu pada orbit tertentu, tidak pernah berubah sesuai pada orbitnya. Nah, karena orbitnya tidak berubah, jadi bukan hanya yang tidak berubah bukan hanya orbitnya, tetapi juga waktu tempuh yang dilalui oleh keduanya, oleh matahari dan oleh bulan. Nah, kaitannya dengan hal ini, firman Allah dalam surat Fatir ayat 13. Kalau kalian baca di situ ya sambil dicari, dibuka Al-Qur'annya. Kalau saya bacakan terjemahnya, dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, miliknya lah segala kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jadi yang kaitannya dengan apa yang kita bahas tadi adalah waktu yang ditentukan. Karena tadi garis edarnya itu tidak berubah, waktu tempuhnya tidak berubah, maka dapat kita jadikan sebagai perhitungan waktu. Karena hal ini peredaran matahari dan bulan itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah. Ini disebutkan dalam Quran surat Fatir ayat 13. Nah, karena peredarannya itu tadi selalu tetap pada orbitnya, tidak pernah keluar dari orbitnya, dan waktunya juga sudah ditetapkan, maka sedemikian hingga pergerakan keduanya ini tidak pernah bertabrakan. Ini adalah salah satu kuasa Allah. Nah, kalau kita kaitkan dengan dalil yang lain yang ada di Al-Quran, ada di surat Yasin ayat 40, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Jadi di Quran surat Yasin ayat 40 juga dibahas tentang orbit dari matahari dan bulan. Jadi tidak mungkin saling mendahului, jadi sehingga tidak mungkin mereka saling bertabrakan karena sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Mereka berjalan di masing-masing orbitnya dan berjalannya pun dengan waktu yang sudah ditetapkan. Orbit ini, kalau saya kaji dari buku tafsir ilmi, ini orbit dari keduanya tunduk pada hukum yang telah ditetapkan Allah. Ini kaitannya dengan hukum gravitasi. Kalau hukum gravitasi itu kan berarti setiap benda langit mempunyai gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa. Nah, karena besarnya gaya tarik-menarik itu berbanding lurus dengan massa keduanya dan berbanding terbalik dengan jarak antara keduanya, hal ini menyebabkan benda yang lebih kecil atau benda langit yang lebih kecil itu tertarik oleh benda langit yang lebih besar. Secara singkat, hal inilah yang menyebabkan terjadinya orbit. Itu kenapa bisa demikian. Nah, hukum gravitasi ini kalau menurut para ilmuwan, menurut para ahli tafsir dan para
ahli fisika, ahli astronomis yang menyusun buku tafsir ilmi ini, menurut mereka hukum gravitasi inilah yang dimaksud dengan penundukan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, penundukan yang ditetapkan oleh Allah ini disebutkan dalam salah satunya An-Nahl ayat 112. An-Nahl ayat 12 maksud saya. Di situ disebutkan dalam terjemahnya, saya bacakan ya, dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Jadi malam dan siang, matahari dan bulan itu ditundukkan oleh Allah. Dan bintang-bintang dikendalikan oleh perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Jadi kalau secara tekstual di situ disebutkan wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Nah, tapi kalau dari segi sudut pandang ilmu sainsnya, kalau digali lebih lanjut, itu maksud dari menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan, serta bintang-bintang yang dikendalikan itu maksudnya adalah ada hukum fisika yang sedemikian hingga teraturnya, sehingga benda-benda langit itu bisa bergerak tanpa saling menabrak sesuai dengan orbitnya, kemudian juga bisa silih berganti tanpa saling mendahului karena kuasa dari Allah dalam mengatur segala sesuatu yang Dia ciptakan ini. Ya, ini adalah hal yang kedua. Kalau hal yang pertama tadi adalah, kalau kita review sedikit ya, yang pertama tadi adalah perbedaan sifat antara matahari dan bulan. Kalau matahari itu pakai dia, yang bulan pakai nur. Kemudian yang kedua adalah bahwa orbit atau garis edar dari matahari dan bulan tidak berubah, sehingga bisa kita gunakan waktu tempuhnya itu sebagai perhitungan waktu. Yang ketiga sekarang adalah tentang ketentuan Allah tentang garis edar yang teratur. Ketentuan Allah tentang garis edar yang teratur dari matahari dan bulan dimaksudkan agar manusia mengetahui perhitungan tahun dan ilmu hisab. Jadi manfaat dari itu semua, dari garis edar yang teratur itu tadi, baik dari matahari dan bulan, itu hikmahnya kita itu bisa melakukan perhitungan waktu, atau kalau dalam Islam ada yang namanya ilmu hisab ya, ilmu yang tentang bagaimana caranya menghitung waktu berdasarkan posisi bulan atau matahari. Posisi bulan yang berubah tergantung waktu, jadi perjalanannya itu kan dia selalu berubah-ubah bentuknya, sehingga hal ini tuh bisa kita manfaatkan dalam misalkan menentukan tanggal 1 setiap bulannya, bulan Hijriah ya maksudnya, bulan dalam perhitungan waktu Hijriah, itu kan kita bisa manfaatkan itu dalam menentukan misalkan awal Ramadan. Kemudian selain kalau Ramadan kan hubungannya dengan puasa ya, bisa juga kita kaitkan dengan penentuan tanggal haji dan sebagainya. Nah, hal ini tentang kaitan dari perubahan bentuk bulan, maksudnya pengamatannya ya, karena bentuknya kan sebenarnya tetap, hanya saja penampakannya yang kita lihat itu selalu berubah, dan kaitannya dengan penentuan ibadah kita itu disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Kalau saya bacakan ya, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang bulan sabit. Jadi kaitannya bulan sabit, katakanlah itu adalah penunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji. Bulan sabit dikaitkan dengan penunjuk waktu dan ibadah haji. Jadi kalau kita sebagai umat muslim, ini pasti apalagi yang
yang sudah ambil materi, sudah ambil mata kuliah Ustaz Lukman apa ya namanya, saya lupa. Itu pasti sudah pernah mengamati bagaimana caranya menentukan awal puasa, bagaimana menentukan kaitannya penampakan bulan melalui istilahnya ru'yat ya. Bagaimana menentukan awal bulan dengan cara mengamati penampakan bulan atau dengan melalui perhitungan. Itu dua-duanya bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya dari penelitian ilmiah ditemukan bahwa dari posisi pertama sampai yang terakhir, bulan memerlukan waktu tempuh sekitar 29 atau 30 malam. Jadi antara 29 sampai 30. Rentang waktu ini kita sebut dengan 1 bulan. Nah, dalam waktu 1 bulan itu yang dapat kita amati itu hanya 27 atau 28 malam. Sisanya itu bulan tidak dapat dilihat. Nah, ini dinyatakan dalam Quran surat Yasin ayat 39. Kalau kalian buka Quran surat Yasin ayat 39, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan. Sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan. Jadi di Quran surat Yasin ayat 39 ini dibahas tentang peredaran bulan, bagaimana dia dari awal sampai akhir dan penampakannya. Itu ya, di Quran surat Yasin ayat 39. Dari sini, dari pembahasan kita sejauh ini, kita tahu bahwa peredaran matahari dan bulan itu menghasilkan 2 sistem kalender. Yang satu adalah solar system, yang satu lagi adalah lunar system yang berdasarkan peredaran bulan. Nah, sebenarnya pernyataan tersebut tentang 2 hal kalender 2 sistem itu tadi tidak hanya berhenti pada penetapan kalender saja, tetapi juga terkait dengan jumlah bulannya, bahwa jumlah bulan di antara keduanya sama-sama 12. Nah, hal ini disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Kalau saya bacakan terjemahannya, di situ disebutkan, kalau kalian sambil dibuka Al-Qur'annya, di situ disebutkan bahwa sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri dalam bulan yang 4 itu. Quran surat At-Taubah ayat 36. Jadi kaitannya bukan hanya tentang bagaimana perhitungan waktu itu ada 2 sistem, yakni solar system dan lunar system, tapi ternyata di Al-Quran juga disebutkan bahwa Allah sebenarnya telah menentukan bahwa jumlah bulan dalam ketetapan Allah adalah 12. Nah, ini adalah 3 hal yang terkandung dalam tafsir Quran surat Yunus ayat 5 tadi ya, yang erat kaitannya dengan Asy-Syams, tentang perhitungan waktu. Ini adalah dari segi tafsirnya. Dari segi kajian astronomis akan kita bahas di video yang selanjutnya, di bagian kedua ya. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.